Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United masih akan membeli pemain baru meski sudah mendapatkan 4 rekrutan untuk tim utama. Para petinggi MU bahkan telah menyepakati sosok yang akan menjadi rekrutan kelima di bursa transfer musim panas 2024. Sky Sport melaporkan MU telah memutuskan gelandang bertahan Paris Saint-Germain Manuel Ugarte sebagai rekrutan kelimanya di bursa transfer musim panas 2024. Mereka merasa sektor gelandang bertahan masih lemah karena cuma punya Casemiro saja. MU sangat ingin Ugarte bisa bergabung sebelum 30 Agustus 2024. Setan Merah sekarang sedang menjajaki semua opsi untuk mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kabarnya tetap ngotot, cuma mau melepas pemain asal Uruguay itu di angka 50 juta euro. Karena sudah keluar uang banyak, MU harus menjual pemain terlebih dahulu untuk bisa memenuhi permintaan dari Paris Saint-Germain. Setan Merah juga diklaim mencoba menjajaki prospek peminjaman dengan opsi pembelian wajib agar Manuel Ugarte bisa lolos sebelum batas waktu musim panas jatuh. Kekalahan dari Hellas Verona membuat Napoli berkaca. Mereka sadar bahwa skuad yang dimiliki tidak cukup kompetitif. Il Vartinopei langsung mengincar 3 pemain untuk dibeli. Antonio Conte menginginkan tambahan pemain di lini tengah. Napoli bergerak dan mendekati 2 pemain sekaligus, Sofyan Amrabat dan Scott McTominay. Amrabat bermain untuk MU pada 2023-2024 lalu dengan status pinjaman dari Fiorentina. Dia tersedia di bursa transfer karena Fiorentina tidak memasukkan namanya dalam rencana 2024-2025. Sementara McTominay bakal tergusur jika MU mendatangkan Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. MU siap melepas pemain asal Skotlandia itu jika mendapatkan tawaran dengan 30 juta euro. Satu lagi pemain yang masuk dalam radar transfer Napoli adalah Romelu Lukaku. Mantan pemain MU itu dijual Chelsea. Dia tidak ada dalam rencana klub. Namun sebelum membeli Lukaku, Napoli harus menjual Victor Osimhen lebih dulu. Playmaker asal Portugal Bruno Fernandes mengklaim bahwa Manchester United sudah seperti rumah kedua baginya setelah kota dan negara tempat kelahirannya. Belum lama ini Bruno Fernandes resmi menekan kontrak baru yang akan berakhir pada musim panas tahun 2027. Namun Manchester United juga memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 1 musim berikutnya. Dalam wawancara dengan media klub, Fernandes mendapatkan pertanyaan terkait alasan dibalik keputusannya memperpanjang masa bakti di Old Trafford. Fernandes mengakui bahwa MU saat ini sudah seperti rumah keduanya setelah kota dan negara kelahirannya. Manchester United menghadapi kenyataan pahit menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2024. Mereka terancam gagal merekrut bek kiri incaran Ferdi Kadioglu karena kalah bersaing dengan Brighton and Hove Albion. Menurut Football Transfer, MU dan Arsenal bahkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau Kadioglu di Euro 2024. Sayangnya peluang mereka terancam karena Brighton mengambil langkah lebih awal dan kini menjadi kandidat terdepan untuk merekrut bek asal Turki tersebut. Dalam laporan yang sama, Ferdi Kadioglu tampaknya menunjukkan ketertarikan yang lebih untuk bergabung dengan tim yang dilatih oleh Fabian Hurzeler. Meskipun ada banyak klub Eropa lain yang juga mengincarnya, The Seagull sangat berambisi untuk menyelesaikan kesepakatan dalam pekan ini dan berharap Fenerbahce mau menerima tawaran sebesar 35 juta euro yang mereka ajukan untuk mendapatkan tanda tangan Kadioglu. Selain itu, klub Liga Inggris tersebut dikabarkan telah mencapai kesepakatan mengenai syarat pribadi dengan bintang asal Turki itu.
Mereka juga baru-baru ini menghubungi agen Kadioglu untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi pemain yang mereka incar. Seiring revolusi yang dilakukan Ineos di Manchester United pada musim ketiga Erik ten Hag, kapten sekaligus pengatur serang andalan Bruno Fernandes juga teken kontrak baru yang membuatnya bertahan hingga 2027 plus opsi perpanjang setahun. Perpanjangan kontrak itu mengakhiri spekulasi hengkang Fernandes yang kabarnya ditaksir klub-klub Arab Saudi serta Paris Saint-Germain. Akan tetapi tidak mudah bagi MU memperpanjang kontrak Fernandes. Menurut pengakuan gelandang timnas Portugal tersebut, ia mau tekan kontrak baru karena ia ingin MU meningkatkan kualitas dan performa tim. Dan klub disinyalir setuju dengannya. Kendati memintanya, Fernandes juga sadar apabila tidak ada klub yang dijamin meraih kesuksesan khususnya di liga dan kompetitif seperti Premier League. Apalagi klub terakhir memenangi titel liga pada tahun 2013. Tapi Fernandes ingin melihat tim yang kompetitif dan berjuang di setiap laganya melawan tim lain. Manchester United menemukan satu masalah krusial kala sudah bersiap untuk melepas Jadon Sancho ke klub lain. Kepergian Jadon Sancho dari Manchester United masih sulit terjadi dalam waktu dekat. Dilansir dari Mirror, klub peminat Jadon Sancho ternyata sulit memenuhi permintaan gaji sang pemain. Paris Saint-Germain yang tidak memiliki masalah finansial masih merasa keberatan dengan gaji Sancho saat ini. Jika pemain asal Inggris tersebut enggan menurunkan gaji, ia akan kesulitan mendapatkan tawaran dari klub baru. Hubungan yang membaik dengan Ten Hag membuat Sancho tidak perlu ambil pusing. Meski begitu, ia harus siap untuk lebih sering berada di bangku cadangan MU. Jadon Sancho sempat menghabiskan setengah musim lalu dengan status pinjaman ke Borussia Dortmund. Situasi yang serupa berpeluang sulit terjadi pada musim 2024-2025 mengingat kebijakan baru Man United. Man United saat ini hanya berminat untuk melepas Jadon Sancho dengan status permanen. Manchester United diklaim tidak membutuhkan bintang Juventus Federico Chiesa karena komposisi lini depan mereka saat ini sudah membaik. Menurut Sport edisi hari ini, bintang Juventus Federico Chiesa telah menerima tawaran dari United dan Chelsea, namun ia belum mencapai kesepakatan. Pemain internasional Italia ini sedang mengevaluasi opsi lain dan tertarik dengan La Liga. Barcelona sedang mempelajari tawaran untuk Chiesa dengan pemain sayap baru yang dianggap sebagai prioritas. Chiesa dapat meninggalkan Bianconeri dengan harga hanya 13 juta pound sterling. Chiesa yang digambarkan sebagai pemain kelas dunia oleh mantan pemain bertahan Italia Alessandro Pierini memiliki kemampuan untuk bermain di kedua sisi lapangan. Ia juga dapat beroperasi sebagai penyerang kedua. Ini telah menjadi komposisi regulernya selama setahun terakhir. Meskipun memiliki fleksibilitas, United sepertinya tidak akan melakukan pendekatan terhadap Federico Chiesa. Manchester United dikabarkan ingin menjual Christian Eriksen ke klub lain dengan harga 5 juta euro sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada akhir Agustus. Saat ini Eriksen digambarkan tengah diminati oleh Ajax Amsterdam. Sang gelandang veteran telah dihubungkan dengan kepulangannya ke Ajax Amsterdam dan The Athletic melaporkan bahwa MU bersedia untuk menyetujui penjualannya jika mereka menerima 5 juta euro. United mendapatkan Eriksen dengan status bebas transfer dari Brentford pada musim panas 2022. Jadi mereka akan mendapatkan keuntungan selama mereka menerima bayaran untuknya. Dia hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Eriksen adalah salah satu rekrutan pertama Erik ten Hag di Old Trafford dan merupakan pemain kunci di sepanjang musim 2022-2023. Meskipun waktu bermainnya telah berkurang dan pemain internasional Denmark itu telah jatuh ke urutan terbawah. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyebut Cristiano Ronaldo tampaknya akan pensiun sekitar 3 tahun lagi. Cristiano Ronaldo saat ini masih terikat kontrak dengan Al Nassr sampai 2025. Namun ada kabar bahwa klub tersebut siap menawarinya perpanjangan kontrak sampai 2026.
Ronaldo sendiri juga disebut bertekad bermain di Piala Dunia 2026. Hal ini memunculkan pertanyaan kapan sebenarnya Ronaldo bakal pensiun. Rio Ferdinand kemudian memberikan bocoran terkait hal tersebut. Ia menyebut CR7 mungkin bakal gantung sepadu pada tahun 2027.